الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار الشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة الجمعة جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. Hari ini 10 April tahun 2024 Masehi bertepatan dengan 1 Syawal tahun 1445 Hijriah. Kita tengah berada dalam hari Aidil Fitri. Aidil Fitri memiliki dua makna. Yang pertama, Aidil Fitri kembali berbuka setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa pada siang hari. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Lis-shaim farhatan, farhatun 'inda iftarih, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebahagiaan, kegembiraan orang-orang yang puasa ada dua. Yang pertama, 'inda iftarih, pada saat dia berbuka. Pada saat Aidil Fitri, luar biasa kegembiraan orang-orang Islam yang berpuasa. Karena hari inilah kita bebas kembali makan, minum, dan berjima pada siang hari. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzihi." Semua amal ibadah anak Adam kecuali puasa itu untukku, dan aku yang akan langsung memberikan hadiahnya. Inilah yang dimaksud kebahagiaan yang kedua, yaitu inda liqa'i rabbih, pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan makna yang kedua Aidil Fitri adalah kembali kepada fitrah manusia, yaitu fitrah manusia adalah manusia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan siang Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa, supaya kalian kembali kepada fitrah, yaitu makhluk yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika aku mengumpulkan seluruh keturunan Adam dari tulang punggung mereka. Tentunya pada
alam azali, alam yang belum berbentuk fisik seperti sekarang ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakannya, "Alastu birabbikum?" Benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Secara aklamasi manusia saat itu yang masih dalam berbentuk roh berkata, "Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami." Inilah fitrah manusia, yaitu makhluk yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana Allah terjunkan kita ke alam rahim. Dari alam rahim terjunkan kita ke dunia. Kecil kita, dewasa kita, bermuamalah kita, bergaul kita, berdosalah pikiran kita, berdosa mata, telinga kita, hati kita. Lalu dengan kebijaksanaan Allah, dengan rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya syahr Ramadan yang dengan Ramadan itu akan mengembalikan kamu kepada aslinya, yaitu makhluk yang bertakwa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubi kayawmi waladat ummu." Barang siapa yang telah melakukan syahr Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dirinya dari dosa-dosa sebagaimana dia terlahir dari ibunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takwa itulah yang kali ini tengah kita rebut, telah kita rebut. Apakah takwa itu? Secara garis besar, imtithalu amrillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Paling tidak ada 7 ciri takwa yang senantiasa menegakkan salat 5 waktu minimal 1 hari 1 malam. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak, suka memberi dalam keadaan lapang ataupun ke dalam sempit. Yang keempat, wal qaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak temperamental, tidak emosional, alias penyabar. Ciri yang kelima adalah wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Inilah ciri yang kelima. Dan yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu suka berbuat baik kepada siapapun dimanapun, sekecil apapun, bahkan tersenyum adalah suatu sedekah. Yang ketujuh adalah waladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim, yaitu apabila dia terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, karena al-insan ma'al khata wa nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, ketika dia bersalah, ketika dia lupa, dia cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 ciri sifat yang harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Karena tidak ada cara lain untuk hidup selamat dan bahagia dari dunia sampai akhirat illa bittaqwa, kecuali hanya dengan takwa. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku berikan selalu jalan keluar, solusi dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari hal yang tidak diduga-duga. Mati insyaallah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia damai, aman, selamat, sentosa. Tidak ada cara lain kecuali dengan takwalah manusia dapat menempuh kehidupan ini dengan nikmat, selamat, bahagia dari dunia ila akhirat. Amin. Last but not least, kita baru saja menyelesaikan pemilihan umum yang sampai saat ini barusan saja terakhir setelah selesai persidangannya, dan insya Allah pada tanggal 22 April nanti akan diumumkan hasilnya. Tentunya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para hakim MK diberikan hidayah, amin, pada jalan amin, yang lurus,
Amin ya Allah. Menegakkan kebenaran. Amin, amin. Agar dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Karena MK adalah garda terakhir penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Seandainya hakim memberikan keputusan yang menurut banyak para negarawan Indonesia bahwa pemilu kemarin adalah kecurangan yang TSM, mudah-mudahan ini dirasakan, dilihat oleh hakim MK, sehingga keputusannya akan membuat Indonesia ke depan jauh lebih demokratis, lebih adil dan lebih jujur, sehingga cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencapai negara baldatun thayyibatun rabbul ghafur bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin, amin. Allahumma